Ya, pemirsa, seputar informasi arus mudik lebaran, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan masih lancar jelang puncak arus mudik lebaran. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada prediksi lonjakan kendaraan 27 Maret 2025. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih normal dan ramai lancar. Kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikatama sebanyak 5.100 kendaraan. 10 gardu tol dan 8 gardu satelit beroperasi normal sehingga tak ada antrian kendaraan yang panjang, hanya 5 hingga 10 kendaraan saja di tiap gardu tol. Ya, gelombang arus mudik mulai mengalami peningkatan sejak Sabtu 22 Maret 2025. Berdasarkan data Korlantas Polri, terjadi peningkatan 8% dari 62.000 kendaraan hingga 67.000 kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait gelombang arus mudik, kita sudah terhubung dengan Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri, Kombes Polisi Aris Syahbudin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mas Junas. Ya. Baik, Pak, tadi disebutkan bahwa memang arus mudik, ya, Bapak boleh suaranya di-unmute terlebih dahulu, Pak? Ya, selamat sore Mas. Oke, baik. Terima kasih, jelas Pak. Pak, tadi disebutkan bahwa perlahan ini arus mudik mulai terlihat. Betul seperti itu, Pak? Jadi sesuai dengan prediksi kita, dengan diberlakukannya work from anywhere, bahwa dan libur anak sekolah mulai tanggal 21 akan terjadi perubahan pola mudik yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya akan memanfaatkan weekend ini, baik dari hari Jumat, Sabtu maupun Minggu ini. Dan ini bisa kelihatan pada kemarin berdasarkan data kendaraan yang keluar dari Jakarta melalui 4 pintu tol utama, yaitu Kaliurip Utama, Cikatama Utama, Ciawi maupun Cikupa. Itu terjadi peningkatan dibandingkan H-9 tahun 2024 itu sebanyak 22%. Kemudian kalau dihitung dari H-10 sampai dengan H-9 kemarin dibandingkan tahun 2024 kemarin itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 29,40%. Jadi memang ada korelasi antara kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan pemberlakuan WFH untuk sebagian pegawai dan juga anak sekolah. Tapi di peningkatan ini belum menggambarkan secara utuh karena memang masih bercampur jumlah kendaraan dengan angkutan barang sumbu 3 yang memang karena mulai besok akan dilaksanakan pembatasan. 3 hari ini cukup banyak angkutan barang sumbu 3 yang mengejar target untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga di masa weekend masih bercampur dengan masyarakat yang masih akan melaksanakan kegiatan wisata yang terutama tidak terlalu jauh dari Jakarta. Oke, menarik fakta tadi Pak ya, masih bercampur tapi nanti kita lihat pelan-pelan memang weekend ini sudah sebagian mulai memutuskan untuk mudik seperti itu. Nah Pak, kalau mungkin pertanyaan ketika kita bicara tadi Senin nanti pekan ini bahwa menuju nanti Lebaran H-7 bahwa arus kemungkinan akan terus naik seperti itu. Kalau puncak atau mungkin prediksi Pak ketika padat-padatnya itu mungkin akan di hari apa Pak? Puncak arus kepadatan pada saat mudik ini tetap prediksi kita akan berlangsung dari mulai tanggal 28, 29 dan 30 karena tanggal 27 itu kan hari terakhir bekerja. Ya, jadi prediksinya tetap itu. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberlakukan work from anywhere ini sebetulnya untuk memecah puncak arus balik yang sudah akan kita prediksi di tanggal 28, 29 dan tanggal 30 itu. Karena kalau tidak dilakukan, kita hanya punya waktu 3 hari untuk menyebar, mempersiapkan masyarakat untuk melakukan mudik. Sementara kita ketahui bahwa di tanggal 29 itu ada perayaan Nyepi yang juga akan berpengaruh pada terutama untuk masyarakat yang akan masuk dan keluar Pulau Bali. Oke, baik, di tanggal-tanggal tadi ya Pak ya, 28, 29 itu yang cukup krusial jelang Nyepi juga. Nah kalau titik Pak, kita lihat bahwa memang tadi Jawa pasti akan luar biasa padatnya. Kalau dari Anda sendiri di tanggal-tanggal tersebut, titik-titik mana saja yang memang kemungkinan akan terjadi kepadatan yang luar biasa? Mungkin ada beberapa yang memang menjadi perhatian kita, ya selain semuanya juga menjadi perhatian kita, terutama di Pulau Jawa.
yaitu nanti adalah seputaran Jakarta Cikampek. Nah, ini menjadi titik yang krusial karena menjadi favorit masyarakat untuk melintas ke jalan tol. Kemudian jalur Pantura Arteri, ini yang menjadi favorit untuk utamanya kendaraan roda 2. Jadi untuk di jalan tol dan jalan arteri, selain juga nanti di seputaran jalan tol ABC Semarang itu yang nanti terkena pengaruh juga dari aglomerasi Semarang itu sendiri, dan yang patut kita waspadai adalah nanti tol Jogja Solo. Ya, ini karena memang nanti di arterinya saja sudah padat dan sekarang akan ada ketambahan dari tol baru yang memang sudah dioperasionalkan. Dan ini akan menjadi perhatian-perhatian kita dan juga diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk yang akan melintasi lokasi-lokasi tersebut. Untuk wilayah pelabuhan masih tetap Pelabuhan Merak Bangkauni dan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk yang menjadi dua fokus utama bagaimana kita harus mengatur sebagai titik krusial dalam pengaturan pola transportasi di masa mudik Lebaran ini. Baik, Pak Arista. Tapi sebelum kita lanjutkan, Pak, bicara rekayasa lalu lintas, ini beberapa skema yang pemerintah mungkin akan berlakukan. Kita simak bersama, Pak. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik ke Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Oke, kita lanjutkan, Pak Aris. Tadi ada kontraflow ya, juga rekayasa beberapa hal one way seperti itu. Untuk masyarakat, tadi sifatnya kan situasional nih Pak ya, melihat keadaan di lapangan. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakat biar mereka paham ketika ada keadaan-keadaan tertentu yang memang mengharuskan baik itu Polri dan juga teman-teman di lapangan melakukan rekayasa ini, Pak? Baik. Manajemen rekayasa lalu lintas mungkin yang dikenal masyarakat lebih terkenal ada kontraflow, one way, pengalihan arus. Itu sebetulnya kita lakukan berdasarkan situasi yang ada dan kita sudah memiliki parameter-parameter yang kita jadikan acuan sebelum kita melaksanakan rekayasa tersebut, gitu ya. Tanggal-tanggal yang disebutkan tadi merupakan tanggal-tanggal prediksi yang diperkirakan akan terjadi lonjakan arus mudik masyarakat dan dari hitungan tersebut kapasitas jalan itu tidak memadai hingga kita perlu menambah kapasitas jalan itu dengan melaksanakan rekayasa seperti kontraflow maupun one way. Hitungan-hitungannya jelas sudah ada yang kita pedomani dan kita pasti akan informasikan pelaksanaan ini kepada masyarakat. Baik. Untuk ya silakan Pak. Jadi untuk pelaksanaan manajemen rekayasa tersebut sebenarnya didasarkan pada hitungan. Baik. Yang pertama bahwa visi rasio jalan itu sudah di atas 0,6. Kemudian kita juga akan melihat bangkitan arus dari ruas-ruas tol sebelumnya. Seperti contoh bahwa di ruas tol Cikampek itu akan dipengaruhi oleh
bangkitan arus dari tol dalam kota, dari arah Pondok Indah maupun dari Tanjung Priuk, dan dari arah Cimanggis maupun dari arah Cimanggis Bitung. Baik. Nah itu kita hitung juga, setelah itu kita akan melihat arus yang akan kita gunakan. Kalau arusnya seimbang, kita tidak akan laksanakan rekayasa tersebut, tapi karena arusnya itu nanti tidak berimbang, maka kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan rekayasa tersebut, baik itu kontraflow maupun one way. Baik. Demikian, Mas. Pak Aris, kalau kita bicara kontraflow, Pak, tahun lalu ada kejadian di mana ketika ada mobil trouble seperti itu dan ada di area kontraflow, di jalur kontraflow, akhirnya terjadi kecelakaan seperti adu banteng, Pak. Untuk kendaraan yang ada di kontraflow yang misalnya, Pak, mengalami trouble atau ingin menepi atau ada hal-hal tertentu yang mengharuskan mereka mungkin melakukan tindakan cepat, apa yang harus dilakukan, Pak, ketika tadi ada trouble dan kita berada di kontraflow dari Anda sendiri? Baik. Jadi kita mengevaluasi apa yang terjadi pada saat kejadian kecelakaan di ruas kontraflow di jalur Jakarta Cikampek tahun kemarin. Dengan mengindahkan bahwa ada kelelahan dari pengemudi, bahwa evaluasi yang kita lakukan pada saat kita menerapkan kontraflow adalah meningkatkan aspek keselamatannya. Beberapa yang kita tingkatkan, yang pertama adalah penyiapan ruasnya itu sendiri, ya, pembatasan dengan menggunakan traffic cone itu kita perapat, kemudian juga setiap 200 meter kita masang water barrier hingga bisa tidak menimbulkan kejenuhan kepada masyarakat. Kita menambahkan juga papan-papan informasi dan mendekatkan mobil-mobil emergensi apabila terjadi permasalahan di ruas tersebut. Dan yang paling penting diingat oleh masyarakat bahwa apabila memasuki jalur jalan yang dilaksanakan rekayasa, baik itu kontraflow maupun one way, semestinya kecepatannya tidak melebihi jalur existing yang diperbolehkan. Ya, jadi tidak boleh lebih cepat dari jalur yang ada. Gitu. Makanya salah satu yang akan kita terapkan pada saat pelaksanaan kontraflow maupun one way, kita akan menyiapkan yang namanya safety car. Sama seperti kita balap mobil, begitu ada permasalahan, maka mobil safety car itu akan diturunkan untuk menurunkan atau menjaga kecepatan masyarakat yang melalui ruas-ruas tersebut. Dan apabila terjadi permasalahan di ruas-ruas tersebut, silakan memberikan tanda, kemudian alat komunikasi. Maka ini juga penting saya sampaikan di sini bahwa cara kita berkomunikasi di jalan itu menggunakan lampu-lampu isyarat yang ada. Nah ini tolong dicek juga kendaraannya. Begitu bermasalah silakan menepi ke jalur paling kiri, kemudian memberi tanda, dan di situ ada petugas yang akan melihat, ditempatkan di lapangan maupun melalui CCTV. Secara sistem akan melihat akan terjadi perlambatan atau kendaraan yang bermasalah, dan kita akan segera menutup ruas tersebut untuk memberi kesempatan petugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang melintas. Demikian, Mas. Itu semoga bisa dipahami, Pak, ya, untuk para pengendara nanti kalau ada di kontraflow, itu yang harus dilakukan ketika memang ada trouble. Nah, Pak, satu mungkin kalau kita bicara mengenai travel gelap nih, Pak, ya banyak yang overload, dan jelang Lebaran kita tahu ada beberapa kasus sebelumnya bahwa banyak yang membawa penumpang gelap lalu terjadi kecelakaan dan akhirnya merugikan para pengguna jalan itu sendiri. Bagaimana pihak kepolisian menindak untuk travel yang tidak resmi ini, Pak? Ya, baik, Mas. Jadi sebelum operasi ketupat itu 2 bulan lalu kita sudah melaksanakan yang namanya operasi keselamatan, di mana yang menjadi salah satu target operasi adalah penertiban terhadap angkutan yang tidak resmi ini. Ya, bukan masalah tidak resmi atau tidak resminya, adalah yang diutamakan adalah faktor keselamatannya, di mana kendaraan-kendaraan ini tidak terjamin aspek keselamatannya, kemudian juga pengemudinya juga tidak aturannya juga tidak dipatuhi, di mana salah satu indikasinya adalah pada kecelakaan tahun lalu pengemudi itu sudah hampir 2 hari mengemudi. Ini yang sebenarnya terjadi kelelahan yang puncak yang tidak bisa dikontrol oleh kita, oleh pengusaha-pengusaha apabila masyarakat menggunakan travel atau kendaraan yang tidak resmi ini. Pendekatan kita juga bukan kepada kendaraannya saja. Pada saat operasi keselamatan tersebut, kita melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas yang biasa menggunakan kendaraan ini. Ya, biasanya komunitas ART atau komunitas tertentu dari daerah tertentu kita dekati untuk tetap menggunakan kendaraan-kendaraan resmi. Dan kita juga mendorong masyarakat yang biasa menggunakan untuk memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang disiapkan oleh
pemerintah maupun BUMN yang ada. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Pak untuk bincang singkatnya. Kita doakan tadi bahwa arus mudik nanti semua berjalan lancar dan tanggung jawab ketika kita mengemudi itu bukan hanya diri sendiri tapi untuk orang-orang di sekitar kita dan pengguna jalan lainnya, itu yang harus kita pahami bersama ya Pak ya. Pak Aris, terima kasih banyak atas waktunya. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Polisi Aris Syahbudin. Salam sehat, salam presisi Pak. Salam presisi.